Tugas demonstrasi kontekstual modul 1.1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maimunah SPD, calon guru penggerak angkatan 11 SMA Negeri 1 Mempawah Hilir. Saya akan menjelaskan tentang demonstrasi kontekstual pemikiran Ki Hajar Dewantara, pendidikan berpihak kepada murid. Pembelajaran berpihak pada murid merupakan pembelajaran yang memandang setiap murid memiliki kebutuhan dan potensi yang berbeda-beda. Pembelajaran yang berpihak pada murid bertujuan menyesuaikan proses pembelajaran, mengajar dengan kekhasan murid sehingga menghasilkan pengalaman belajar yang berkualitas dan menyenangkan. Isi pembahasan pada materi ini yaitu berisi tentang yang pertama, dasar-dasar pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang kedua, penerapan ide atau gagasan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang ketiga, alasan kontekstual penerapan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang keempat, hasil penerapan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang kelima, tantangan dan solusi penerapan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan dan pengajaran merupakan usaha persiapan dan persediaan untuk segala kepentingan hidup manusia, baik dalam hidup bermasyarakat maupun hidup berbudaya dalam arti seluas-luasnya. Berdasarkan pada dasar pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan, terdapat 5 dasar pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang pertama yaitu kodrat anak, yang kedua pendidikan berpihak pada murid, yang ketiga trilogi pendidikan, yang keempat, menuntun atau among. Yang kelima, kodrat alam dan zaman. Dasar pemikiran Ki Hajar Dewantara yang pertama yaitu kodrat anak. Kodrat anak di sini dibagi menjadi 2, yaitu kodrat yang merdeka dan kodrat bermain. Kodrat merdeka berarti anak seharusnya merdeka secara lahir dan batin sebebas-bebasnya, namun masih dalam koridor budi pekerti. Yang kedua yaitu kodrat bermain, berarti di sini anak dapat belajar sambil bermain. Melalui belajar sambil bermain, maka anak akan mendapatkan yang disebut dengan daya cipta, daya rasa, daya karsa, dan daya raga. Dasar pemikiran Ki Hajar Dewantara yang kedua yaitu pendidikan berpihak kepada murid. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan yang berpihak pada murid yaitu mengakui bahwa setiap anak adalah unik yang memiliki kebutuhan, minat, dan bakat yang berbeda. Dalam hal ini, pendidikan yang berpihak pada murid menekankan pentingnya memahami dan menghargai keunikan individu, serta memberikan pendekatan yang personal dan diferensial sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Dasar pemikiran Ki Hajar Dewantara yang ketiga yaitu trilogi pendidikan. Kita semua telah mengenal semboyan yang sangat familiar di kehidupan kita yang dikemukakan oleh Ki Hajar Dewantara yang berbunyi ing ngarso sung tulodo, ing madya mangun karso, tutwuri handayani. Ing ngarso sung tulodo berarti guru harus bisa memberikan contoh dan panutan yang baik kepada anak didiknya. Ing madya mangun karsa berarti guru harus bisa melakukan inovasi, membangkitkan semangat kemauan dalam diri murid untuk terus belajar dan melakukan inovasi. Tutwuri handayani berarti guru harus memberikan dorongan, motivasi, arahan kepada anak didiknya. Dasar pemikiran Ki Hajar Dewantara yang keempat yaitu menuntun atau among. Sistem among merupakan metode pengajaran dan pendidikan yang mencakup 3 prinsip yaitu momong, among, dan ngemong. Dalam bahasa Jawa, momong berarti merawat dengan tulus dan penuh kasih sayang. Among berarti memberikan contoh tentang baik buruk tanpa memberikan paksaan kepada anak.
sehingga anak dapat tumbuh dan berkembang dalam suasana batin yang merdeka. Namun, pendidikan memberikan tuntutan dan arahan agar anak tidak kehilangan arah. Ngemong berarti berproses mengamati, merawat dan mengajar agar anak mampu mengembangkan dirinya. Dalam sistem Among, pendidik berperan sebagai pamong yang membantu anak didik agar memiliki kemerdekaan dalam belajar, sehingga anak didik dapat tumbuh dan berkembang sesuai dengan kemampuan dan potensi yang dimiliki. Dasar pemikiran Ki Hajar Dewantara yang kelima, yaitu kodrat alam dan zaman. Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan lingkungan di mana peserta didik berada, berupa potensi atau bakat yang mereka miliki, rasa dan atau suku tempat mereka berasal, hingga karakteristik lingkungan budaya daerah mereka. Kodrat zaman berkaitan dengan keterampilan soft skill yang diberikan kepada peserta didik agar mereka dapat hidup dan berkarya sesuai dengan zamannya. Penerapan ide atau gagasan pemikiran Ki Hajar Dewantara yang dapat saya terapkan di sekolah sebagai berikut. Yang pertama, pembelajaran berpusat pada peserta didik. Yang kedua, pembelajaran berbasis digital. Yang ketiga, pemanfaatan kearifan budaya lokal sebagai media pembelajaran. Yang keempat, belajar sambil bermain. Yang kelima, pembelajaran kontekstual atau praktikum. Yang keenam, pembelajaran budi pekerti atau akhlak dalam beberapa program sekolah seperti program 5S Senyum Sapa Salam Sopan dan Santun serta program Berseri. Yang ketujuh, belajar dengan memanfaatkan lingkungan sekolah. Dan yang kedelapan yaitu program ekstrakurikuler. Hasil penerapan ide atau gagasan pemikiran Ki Hajar Dewantara yang diterapkan di sekolah pada pembelajaran berpusat pada peserta didik senantiasa memberikan fasilitas pembelajaran yang sesuai dengan kondisi dan karakteristik peserta didik yang unik sesuai dengan bakat, minat, dan potensi yang dimiliki sehingga pembelajaran menjadi lebih bermakna. Hasil penerapan ide atau gagasan pemikiran Ki Hajar Dewantara pada pembelajaran dengan memanfaatkan lingkungan sekolah dan kearifan budaya lokal sebagai pembelajaran yang kontekstual dapat membantu siswa melestarikan dan menumbuhkan rasa cinta terhadap budaya lokal sebagai dasar identitas diri. Hasil penerapan ide atau gagasan pemikiran Ki Hajar Dewantara dalam pembelajaran berbasis teknologi digital mempermudah peserta didik untuk mengakses berbagai media pembelajaran dan pembelajaran menjadi lebih efisien dan lebih bermakna serta terbuka, beradaptasi dan menjawab tantangan perkembangan zaman. Hasil penerapan ide atau gagasan pemikiran Ki Hajar Dewantara pada pembelajaran kontekstual atau pembelajaran praktikum menjadikan siswa lebih aktif, kreatif, inovatif, dan pembelajaran menjadi lebih menyenangkan. Penerapan ide atau gagasan pemikiran Ki Hajar Dewantara dalam budi pekerti melalui beberapa program sekolah seperti program 5S Senyum Sapa Salam Sopan dan Santun, program Berseri Bersih Sehat Religi, diharapkan dapat menumbuhkan budi pekerti yang baik dan luhur bagi siswa. Penerapan ide atau gagasan pemikiran Ki Hajar Dewantara melalui belajar sambil bermain. Penerapan ide atau gagasan pemikiran Ki Hajar Dewantara melalui belajar sambil bermain menjadikan pembelajaran dapat diterima siswa dengan cara lebih menyenangkan. Siswa menjadi lebih aktif, kreatif, inovatif, dan pembelajaran menjadi lebih mudah dipahami siswa. Hasil penerapan ide atau gagasan pemikiran Ki Hajar Dewantara melalui program ekstrakurikuler dapat menjadi wadah dan fasilitas bagi peserta didik untuk mengembangkan bakat, minat, dan potensi-potensi yang ada dan melekat pada diri peserta didik, yang dapat dituntun oleh guru sebagai fasilitator dan motivator. Alasan kontekstual
Penerapan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Penerapan pemikiran Ki Hajar Dewantara dengan pendidikan saat ini dan yang akan datang sangat relevan untuk diterapkan dalam pendidikan karena dasar-dasar pemikiran Ki Hajar Dewantara selaras dan sangat mendukung pendidikan saat ini, yaitu pendidikan abad 21 yang berisikan kolaboratif, kritis, reflektif, komunikatif, kreatif, inovatif, dan well-being. Yang berarti individu merasa bahagia, puas, memiliki tingkat stres yang rendah, serta memiliki kualitas hidup secara fisik dan mental yang baik pula. Melalui pemikiran Ki Hajar Dewantara, asas kemerdekaan, asas kodrat ana, dan asas kodrat alam, maka akan menumbuhkan sikap kolaboratif, kritis, reflektif, komunikatif, kreatif, inovatif, dan well-being. Melalui pemikiran Ki Hajar Dewantara asas kodrat zaman, maka pembelajaran dilaksanakan sesuai dengan perkembangan zamannya, maka dapat menjawab tantangan pembelajaran abad 21 yang berbasis teknologi digital dan perkembangan zaman sehingga dapat menjawab tantangan perkembangan zaman yang sangat cepat berubah. Melalui pemikiran Ki Hajar Dewantara, asas kebudayaan atau budi pekerti, maka pembelajaran tidak akan lepas dari nilai-nilai kearifan budaya lokal yang berisi budi pekerti yang luhur untuk terus dilestarikan, dikembangkan, dan dijadikan sebagai panutan untuk digugu dan ditiru, serta sebagai identitas nasional bangsa. Tantangan dan solusi penerapan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Tantangannya di sini yaitu kurangnya penguasaan tenaga pendidik mengenai media, model, dan strategi pembelajaran sesuai dengan perkembangan zaman atau pendidikan abad 21 yang berbasis teknologi digital. Masih terdapat beberapa siswa yang belum berperan aktif dalam pembelajaran berpusat pada siswa dan pembelajaran praktikum. Masih rendahnya partisipasi siswa dalam mewujudkan program-program sekolah, kurangnya kolaborasi antar warga sekolah, kurangnya pemahaman dan penguasaan tenaga pendidik mengenai pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara dan pendidikan abad 21. Sedangkan solusi untuk menghadapi tantangan yang kami temui dalam penerapan pemikiran Ki Hajar Dewantara yaitu sebagai berikut. Yang pertama, menggunakan model, metode, dan strategi pembelajaran yang bervariatif agar pembelajaran lebih menarik dan pembelajaran jadi lebih menyenangkan. Yang kedua, mengikuti kegiatan dan pelatihan pengembangan diri yang mendukung pembelajaran berpusat pada siswa dan berbasis teknologi digital. Yang ketiga, mengikuti pelatihan dan pengembangan diri untuk memahami pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara melalui program guru penggerak. Yang keempat, melibatkan secara aktif semua unsur warga sekolah dalam pelaksanaan dan perwujudan program-program sekolah. Yang kelima, melaksanakan refleksi dan evaluasi secara bertahap dan konsisten. Demikian materi yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.